Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Tetapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik Sobat Eksis, sebagai umat Islam, kita harus meyakini 6 hal yang disebut sebagai rukun iman. Salah satunya yaitu meyakini adanya Nabi dan Rasul sebagai rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat ini melibatkan keyakinan penuh kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalahnya kepada manusia. Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Iman adalah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, ucapan, dan perbuatan. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Diutusnya Nabi dan Rasul merupakan salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemurahan Allah kepada setiap umat akan diutus seorang Rasul. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus Rasul kepada mereka. Melalui Nabi dan Rasul, manusia akan dibimbing untuk meyakini keberadaan Allah dan dapat beribadah dengan jalan yang benar. Sekarang kita bahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Seorang Nabi memiliki dua kesanggupan, yaitu menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikannya kepada umat manusia. Seorang Nabi hanya menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus menyampaikannya kepada umat manusia. Namun, seorang Rasul berkewajiban untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Adik-adik Sobat Eksis, meyakini Nabi dan Rasul, maka kita juga harus mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 25 nama Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan derajat para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul Allah, ada yang memiliki derajat yang disebut dengan ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gelar yang diberikan kepada 5 orang rasul yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 rasul ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas menyampaikan risalah kepada umat. Ada 4 tugas Nabi dan Rasul menurut Quran Surah Al-Ahzab ayat 45. Yang pertama yaitu sebagai saksi bagi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan yang terakhir sebagai juru dakwah.
Adik-adik Sobat Eksis, Nabi dan Rasul memiliki tugas yang begitu berat. Selain itu, mereka juga mendapatkan tantangan dari orang-orang yang ragu serta ingkar. Hal ini menjadikan Nabi dan Rasul merupakan orang pilihan yang memiliki karakter dan sifat yang kokoh. Nah, karakter dan sifat inilah yang harus kita teladani. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah diantaranya adalah meyakini sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat itu dikenal sebagai sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Nabi dan Rasul. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib para Nabi yaitu sifat yang wajib dimiliki pada diri Nabi. Sidik berarti benar atau jujur, amanah berarti dapat dipercaya, tablik berarti menyampaikan, dan fatonah berarti cerdas. Yang kedua yaitu sifat jaiz. Jaiz artinya boleh. Nabi dan Rasul adalah manusia yang memiliki sifat jaiz sebagaimana manusia biasa. Sifat jaiz para Nabi antara lain makan, minum, tidur, mengantuk, sedih, gembira, sakit, dan masih banyak lagi. Yang ketiga sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi atau lawan dari sifat wajib. Seperti kizib yang artinya dusta, khianat yang artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Adik-adik Sobat Eksis, sekarang kita simak kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yaitu sifat amanah. Kalian simak cerita ini dengan baik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu amanah tergambar dalam suatu peristiwa di mana beliau dipercayai sebagai orang yang mampu menjaga barang titipan atau harta berharga bagi siapapun yang menitipkan kepadanya, termasuk orang-orang kafir yang diketahui begitu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir di Makkah menentang Rasulullah, mengingkari beliau hingga sepakat untuk membunuh beliau. Namun ketika mereka memiliki harta yang berharga, mereka tak mendapatkan tempat yang mereka percaya untuk menitipkan harta mereka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempercayai Rasulullah dalam menjaga harta berharga milik mereka dan tidak dikhianati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebelum diangkat menjadi Rasul, penduduk Mekah memberi gelar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena perilakunya yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Itulah tadi salah satu kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus meneladani sifat dan sikap Nabi, terutama di era ataupun masa seperti saat ini, yaitu era digital. Era digital adalah suatu era di mana semua mengalami perkembangan kemajuan ke arah yang serba digital. Ada banyak hal positif yang bisa kalian lakukan di era digital. Misalnya seperti berkomunikasi dari jarak jauh, mempercepat informasi, hingga mempermudah aktivitas manusia. Namun, ada pula hal negatif yang didapatkan dari era digital seperti mudah tersebar informasi atau berita bohong, penipuan, pornografi, kekerasan melalui media sosial, hingga ujaran kebencian. Kondisi tersebut memerlukan inspirasi dan keteladanan agar kalian bisa meraih manfaat positif dari teknologi sekaligus terhindar dari dampak negatifnya. Dalam konteks ini, keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah dapat memberikan inspirasi dan keteladanan itu. Keteladanan yang diberikan oleh para Nabi dan Rasul dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun karakter diri kalian menjadi generasi digital yang kokoh. Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Karakter-karakter ini sangat diperlukan dalam berinteraksi di dunia digital. Karakter-karakter tersebut dapat menjaga generasi digital agar bisa menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Selain sifat-sifat tersebut, generasi digital juga harus meneladani kesabaran, ketabahan, dan keteguhan Nabi Ulul Azmi. Keteladanan sifat-sifat ini diperlukan karena dunia digital penuh dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi digital. Banyak konten dan informasi negatif yang membutuhkan kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam mengelolanya.
Melalui keteladanan para nabi ulul azmi, generasi digital dapat memiliki prinsip yang kuat untuk menolak berbagai konten dan informasi negatif di dunia digital. Itulah tadi materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.